Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soli-Solia semua. Bertemu lagi dengan Ustazah Herla di mata pelajaran IPS pertemuan ke-8. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai keadaan alam Indonesia yang meliputi geologi Indonesia, bentuk rupa bumi, dan juga keadaan iklim. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai flora dan fauna Indonesia, keragaman dan persebarannya. Oke, sebelum belajar kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Dan juga siapkan alat-alat atau yang dibutuhkan seperti catatan kecil dan juga buku paketnya. Oke, kita mulai berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Tentunya kita Islam. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bismillah, kita masuk ke slide 1. Nah, ini dia persebaran flora dan fauna. Tahu ya perbedaan antara flora dan fauna? Flora itu tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Nah, ini dia. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu memiliki perbedaan. Ya, sekali lagi memiliki perbedaan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebelah barat, fauna Indonesia bagian barat itu yang terletak di paparan Sunda, masih ingat ya, yang sudah Ustazah jelaskan, yang terletak di paparan Sunda disebut dengan fauna asiatis. Nah, sekali lagi ya, fauna yang berada di Indonesia bagian barat, yang terletak di paparan Sahul, itu disebut dengan fauna asiatis. Oke, dan fauna Indonesia Timur, dan fauna Indonesia Timur yang terletak di paparan Sahul. Kalau tadi paparan Sunda ya. Sekarang yang terletak di paparan Sahul disebut dengan fauna Australis. Karena berdekatan ya. Oke. Nah, jadi fauna apa? Ya, fauna asiatis dengan fauna australis ini dipisahkan begitu ya. Dipisahkan oleh sebuah garis. Namanya garis Wallace dan juga garis Weber. Ya. Jadi itu yang memisahkan antara flora dan fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Nah, dipisahkan oleh fauna Indonesia tengah, yang merupakan fauna Indonesia tengah ini merupakan peralihan, artinya hewan peralihan ya faunanya. Fauna peralihan dari Indonesia timur dan Indonesia dari bagian barat ya. Itu yang terdapat di Indonesia bagian tengah. Kemudian ya, di flora kita masuk ke floranya dulu ya. Persebaran flora di Indonesia. Nah, flora di Indonesia bagian barat ini, karena wilayah Indonesia bagian barat ini termasuk iklim AF. Iklim AF itu apa sih artinya? Oke, sedikit Ustazah akan jelaskan. Jadi, iklim AF itu kita ini kan menempati iklim A. Ya, Indonesia ini menempati iklim A. Iklim A itu apa? Iklim A itu iklim tropis yang merupakan iklim yang memiliki temperatur bulan terendah atau curah hujannya tinggi ya. Ya, memiliki curah hujan tinggi lebih dari 60 cm per tahun. Oke. Nah, iklim A ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada AF. Nah, di Indonesia bagian barat ini termasuk iklim AF. Iklim AF ini iklim hutan hujan tropis. Ya, jelas? Indonesia bagian AF ini iklimnya adalah iklim hutan hujan tropis. Ya, kemudian di wilayah ini banyak terdapat hutan hujan tropis tentunya. Nah, jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat ini dicirikan dengan pohon berbatang tinggi, berdaun kecil,
dan rindang. Jadi ada 3 ya jenisnya, jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat. Oke, kemudian contohnya ada karet, kapur barus, kamper, kemenyan, meranti, mahoni, dan sebagainya. Nah, selain itu terdapat juga tumbuhan merambat yang dan epifit. Contohnya adalah pakis dan anggrek. Nah, ini dia. Pohonnya berbatang tinggi, daunnya kecil dan rindang. Oke. Selanjutnya ini dia jenis flora Indonesia bagian barat. Ya, di Pulau Sumatera jenis floranya ada pinus dan lain-lain. Di Jawa ada jati, meranti dan lain-lain. Dan di Kalimantan ada ramin, kamper, meranti dan lain-lain. Nah, ini dia bisa dibaca Ananda sekalian, flora yang dibudidayakan di ketiga pulau tersebut yang merupakan termasuk ke dalam Indonesia bagian barat. Selanjutnya adalah flora Indonesia Tengah. Apa sih flora Indonesia Tengah itu? Tuh, kata si Jocong ya. Oke, wilayah Indonesia bagian tengah ini termasuk iklim AM. Jadi beda-beda. Kalau tadi Indonesia bagian barat iklimnya apa? AF ya. Nah, kalau di Indonesia bagian tengah ini iklimnya AM. AM itu adalah iklim muson tropika. Iklim muson tropika karena di flora di Indonesia Tengah ini merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Nah, kita lihat ya, maksud dari iklim muson tropika ini apa dan kenapa disebut iklim muson tropika. Kita lihat apa saja flora yang ada di sana. Nah, jenis flora yang ada di Indonesia Tengah ini sangat menonjol dengan hutan musim. Oh, jadi banyak hutan jati dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pohonnya lebih rendah dari hutan hujan tropis, jadi lebih rendah dari Indonesia bagian barat tadi ya. Nah, pohonnya lebih rendah dan pada musim kemarau daunnya berguguran. Dan pada musim penghujan mulailah bertunas. Ini dia contohnya ya. Daunnya lebih sedikit ya dibandingkan tadi. Lebih lebih lebat di Indonesia bagian barat. Oke, kemudian ini dia jenis flora Indonesia bagian tengah yang termasuk ke dalam Indonesia bagian tengah itu adalah Sulawesi, ada Nusa Tenggara, dan Maluku. Oke, silakan disimak. Ya, kemudian di flora Indonesia Timur. Flora Indonesia Timur, iklimnya apa ya? Nah, iklim di flora di Indonesia Timur itu adalah AW. Artinya ini iklim sabana. Iklim sabana. Karena di wilayah Indonesia bagian timur ini cirinya banyak padang rumput ya. Padang rumput. Terdapat semak-semak belukar dan juga pohon-pohon rendah. Nah, ini dia. Nah, jenis flora yang tumbuh secara alami di wilayah Indonesia bagian timur sama dengan flora yang di benua Australia. Makanya faunanya itu disebut fauna Australis. Karena sebelum zaman glasikal Indonesia Timur satu daratan dengan Australia ya. Jadi Indonesia Timur itu dulu itu satu daratan dengan Australia. Makanya dari karakteristik faunanya juga sama kurang lebih dengan Australia. Nah, kemudian jenis flora khas Indonesia Timur antara lain adalah rasamala dan eukaliptus. Nah, ini yang disebut dengan padang rumput beda ya dengan padang pasir. Atau disebut juga dengan sabana ya. Padang rumput ini sabana. Nah, ini dia pohon raksamala dan eukaliptus. Kemudian persebaran hewan di Indonesia, kita masuk ke faunanya ya. Kalau tidak kita tadi membahas mengenai flora, kita sekarang beranjak ke faunanya. Nah,
Fauna itu hewan. Dunia hewan di Indonesia juga cukup banyak karena kehidupan hewan sangat dipengaruhi oleh keadaan tumbuh-tumbuhan dan iklim yang sudah dijelaskan tadi. Nah, keadaan hewan di Indonesia ini sama dengan keadaan tumbuhan, di mana terjadi akibat terjadinya paparan Sunda dan paparan Sahul dengan Laut Tengah. Laut Tengah tuh tadi ya, garis Wallace dan garis Weber. Nah, maka persebaran fauna di Indonesia ini juga dibagi menjadi 3 daerah fauna, sama dengan flora. Nah, sama ya. Yang di barat disebut dengan fauna asiatis, yang di tengah disebut dengan fauna peralihan dari barat dan timur, dan di Indonesia Timur ada disebut dengan fauna australis. Oke, ciri-ciri hewan di Indonesia bagian barat. Yang pertama adalah mamalia berukuran besar. Misalnya gajah Sumatera, banteng, dan harimau Sumatera. Itu ukurannya besar ya. Kemudian ada juga banyak jenis primatanya. Primatanya adalah orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, dan kera juga ada di sini. Nah, kemudian warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam. Contohnya adalah burung rangkong dan burung murai. Nah, itu bulu burungnya kurang menarik kalau menurut materi di sini ya, dan tidak beragam. Nah, ini dia fauna bagian barat. Ada hewan budidayanya juga kambing, kijang, sapi. Ya, kalau di Sumatera, kalau di Jawa ada sapi, kambing, rusa, kerbau, dan domba. Di Kalimantan ada sapi, kambing, kerbau, babi, dan itik. Kemudian, ciri hewan daerah peralihan. Kita masuk ke Indonesia Tengah ya. Indonesia Tengah yang bersampingan dengan garis Weber dan garis Wallace. Nah, pada daerah peralihan atau transisi itu peralihan, terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri. Nah, misalnya komodo. Di Pulau Komodo, babi rusa, anoa, dan burung maleo. Nah, iya, ini dia. Kemudian, ciri hewan Indonesia bagian timur. Kita masuk ke fauna australis. Fauna australis ini contohnya adalah mamalia berukuran kecil. Jadi mamalia berukurannya lebih kecil gitu ya, lebih kecil dibandingkan Indonesia bagian barat. Nah, memiliki mamalia berkantung. Misalnya walabi kecil, walabi semak, dan kanguru pohon. Dan yang ketiga, warna burungnya lebih menarik dan beragam. Misalnya ada burung cendrawasih, burung kasuari, jadi bulu burungnya lebih menarik dibandingkan bulu burung yang berada di Indonesia bagian barat. Nah, ini dia yang termasuk ke dalam fauna Indonesia bagian timur atau australis. Ya, ada kerbau, babi yang dibudidayakan, dan hewan liarnya ada kuskus di Kepulauan Maluku, ada juga di Papua, yaitu ada maleo ya. Burung cendrawasih juga yang sangat khas gitu ya, yang tidak ditemui di daerah lainnya. Nah, oke. Mungkin ini dia jenis hutan yang ada di Indonesia. Ada hutan musim, ada hutan hujan tropis yang berada di Indonesia bagian barat ya. Ada hutan bakau, dan juga ada sabana yang berada di Indonesia bagian timur. Nah, kalau hutan musim ini berada di Indonesia bagian tengah ya. Oke, ini tidak.
Oke, sekian dari Ustazah Ananda Solih Solihah. Dan untuk tugas IPS-nya adalah Ananda merangkum dari apa yang sudah dijelaskan Ustazah. Jadi kan ada beberapa poin yang tidak dituliskan di PowerPoint-nya ya. Ada yang tidak dituliskan di PowerPoint dan hanya diucapkan melalui mulut Ustazah. Silakan dirangkum semuanya yang berada di PowerPoint dan juga yang diucapkan atau dikatakan oleh Ustazah. Wajib dikumpulkan ya kalau kali ini rangkumannya. Kalau pekan sebelumnya kita merangkum itu bersifat sunnah. Yang mengumpulkan ada juga tapi hanya beberapa dan itu tentunya mendapatkan poin juga gitu ya. Oke. Dari Ustazah sekian, kita insya Allah bertemu lagi pekan depan kalau ada usia. Mudah-mudahan sehat selalu Ananda Solih Solihah semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.